Predikat kerajaan pertama di Nusantara sampai hari ini masih dipegang dinasti Mulawarman. Berdiri pada abad keempat, kerajaan tersebut berpusat di Muara Kaman, hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada yang bersemangat ingin menganulir predikat tersebut. Caranya, lewat klaim kerajaan bahwa Salakanegara dan kerajaan Nan Sarunai lebih tua ketimbang monarki Hindu warisan Kudungga di Muara Kaman. Sejumlah narasi telah muncul di media nasional. Yang pertama, artikel berjudul Salakanegara Kerajaan Sunda Tertua di Nusantara. Meskipun isi artikel masih menyajikan perdebatan tentang keabsahan sumber, penulisnya cenderung menguatkan asumsi mengenai kerajaan di Jawa Barat lebih tua dari kerajaan di Kalimantan Timur. Penulis yang sama selanjutnya mempublikasikan artikel Jejak Panjang Nan Sarunai, Kerajaan Purba di Kalimantan. Kerajaan Nan Sarunai diklaim telah berdiri sekitar 2 abad sebelum Masehi. Dengan kata lain, kerajaan Nan Sarunai 6 abad lebih dulu berdiri daripada tarik pembuatan prasasti Yupa pada 400 sampai 450 Masehi. Kerajaan di bagian tengah dan selatan Kalimantan ini bahkan lebih tua ketimbang klaim Salakanegara. Namun ada yang menyanggah artikel tersebut. Dalam artikel mempersoalkan klaim kerajaan Nan Sarunai lebih tua dari kerajaan Kutai. Artikel ini membahas klaim kerajaan Salakanegara yang disebut berdiri pada 130 Masehi. Benarkah kerajaan Sunda kuno ini lebih dulu eksis ketimbang Martapura di Muara Kaman? Penelusuran sumber sejarah Salakanegara bertumbuh pada naskah Pangeran Wangsakerta. Naskah ini disebut-sebut sebagai karya tulis Kesultanan Cirebon pada abad ke-17 Masehi. Penulis pun sebenarnya mengakui bahwa naskah Wangsakerta masih kontroversi. Namun ia kurang menegaskan aspek kekontroversian naskah tersebut. Yang sebenarnya, level kontroversi naskah Wangsakerta ini sangatlah fatal. Naskah itu pun gagal dijadikan rujukan sejarah karena merupakan naskah palsu. Teks Wangsakerta yang seolah-olah klasik ternyata baru ditulis pada abad ke-20. Analisis ini diungkapkan oleh Profesor Bakhari, ahli epigrafi dan arkeologi Indonesia yang ternama setelah Profesor Purbajaraka. Dalam makalah berjudul Beberapa Kritik atas Naskah-naskah Sejarah dari Jawa Barat pada diskusi pada 16 September 1988. Sebagai informasi, naskah Wangsakerta dipublikasikan Ayat Rohaidi pada 1986. Ayat Rohaidi menyatakan naskah tersebut ditulis secara kolektif oleh panitia Wangsakerta. Total tulisannya lebih dari 1.800 judul yang tersusun dalam lebih dari 50 jilid. Tebal naskah berkisaran 10.000 halaman. Teks di naskah menyebutkan panitia atau tim penulis dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta. Sementara durasi pengerjaan naskahnya selama 21 tahun, dari tahun 1677 hingga 1698. Sejarawan Profesor Nina Herlina Lubis menyatakan, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI telah menguji naskah fisik Wangsakerta. Hasilnya, kertas dari kulit kayu yang dinamakan Danula yang digunakan sebagai media penulisan Wangsakerta baru berusia sekitar 1 abad. Dihitung dari 1988, kemungkinan naskah itu disalin pada akhir abad ke-19, bisa juga ditulis pada abad ke-20 setelah banyaknya penelitian sejarah di Nusantara. Dengan demikian, ditemukan selisih sekitar 200 tahun dari klaim penulisannya. Dari aspek kritik ekstern, naskah Wangsakerta jelas tidak memenuhi kualifikasi autentitas alias tidak asli dan bukan sumber primer. Dugaan Bukhari bahwa naskah Wangsakerta
merupakan naskah baru terbukti secara mekanis. Bukhari memperbandingkan dengan naskah-naskah klasik dari abad ke-14 dan ke-17 yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Museum Sri Baduga, Jawa Barat, dan di luar negeri. Semua fisik naskah klasik tersebut ditemukan, berbeda dengan naskah Wangsakerta. Setelah jilid pun tidak ditemukan aslinya. Bandingkan pula dengan naskah surat Salasilah Raja dalam negeri, Kutai Kartanegara, yang populer disebut Salasilah Kutai. Fisik dari naskah orisinal karya historiografi tradisional Kutai ini tersimpan di Perpustakaan Berlin, Jerman. Salasilah Kutai juga telah didigitalisasi dan bebas diakses publik. Profesor Bukhari pun sebelum wafat pada 1991 akhirnya hanya diperlihatkan contoh salinan dari halaman 1 Wangsakerta yang beraksara Jawa kuno. Bentuk hurufnya mirip dengan tipografi abad ke-17, namun Bukhari menganalisis bahwa penulisnya tidak hidup pada abad ke-17. Penulis naskah tersebut hanya meniru bentuk huruf klasik itu dan jauh dari berhasil. Jika kritik Estron menyatakan bahwa naskah itu kemungkinan besar palsu, bagaimana dengan kritik intern? Kritik intern dalam tema ini berupa uji substansi naskah Wangsakerta. Apabila dilihat dari kontennya, naskah ini memang sangat lengkap karena mencakup banyak cerita kerajaan. Naskah Wangsakerta dimulai dari pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Cerita bermula dari terjadinya bumi dan masa praaksara di Nusantara. Kisah dilanjutkan dengan sejarah Jawa Barat yang diawali kedatangan Dewa Warman dari India. Disinilah persinggungan dengan kerajaan Martapura dari dinasti Mulawarman di Kalimantan Timur. Menurut naskah Wangsakerta, Al-Kisah, seorang bernama Dewa Warman menikahi putri setempat dan menjadi raja pertama di Salaka Negara. Naskah ini memiliki kedetailan dalam tarik peristiwa, yakni pada awal Masehi. Kerajaan Salaka Negara disebut berdiri pada 52 Saka atau 130 Masehi. Cerita dalam pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara disambungkan dengan kisah menantu dari Dewa Warman yang mendirikan kerajaan Tarumanegara pada 280 Saka. Adapun putra Dewa Warman yang bernama Aswawarman disebut pergi ke Kalimantan dan diambil menantu oleh penghulu setempat bernama Kudungga. Kisah ini jelas bertentangan dengan berita dari Prasasti Yupa. Sebagai sumber sejarah yang sezaman, Prasasti Yupa menyebutkan bahwa Aswawarman adalah putra kandung Kudungga. Aswawarman kemudian memiliki anak laki-laki bernama Mulawarman. Pada masa Mulawarmanlah kerajaan ini mencapai masa kejayaannya.